عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهر، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين، اللهم آمين يا رب العالمين. وبعد. قال syarahan yang ke-61. Tiap-tiap mukmin itu hendaklah memeriksa dan meneliti serta janganlah terburu-buru tatkala sampai bahagian-bahagiannya dan dalam menerimanya, sehingga ada perintah hukum menyatakan itu dibolehkan, dan ilmu Allah menghalalkan dan membenarkan yang itu adalah bahagiannya. Nabi bersabda, sesungguhnya si mukmin berwaspada dan si munafik terus menerkam, yakni apa sahaja yang datang kepadanya. Si mukmin itu tidak terburu-buru. Sabda beliau lagi, buangkan apa sahaja yang menimbulkan ragu dalam hatimu dan terimalah apa yang tidak meragukan. Jadi si mukmin itu berhati-hati dan berwaspada dalam semua perkara seperti makanan, minuman, pakaian, perkahwinan dan apa sahaja yang sampai kepadanya. Dia tidak akan menerima melulu sahaja kecuali ia yakin perkara itu halal. Dan ini dalam peringkat mukmin biasa. Jika dalam peringkat wilayah, ia mendengar perintah hatinya dahulu, dan kalau dihalalkan barulah diterimanya. Jika dalam peringkat abdal dan ghaus, ia menentukannya dengan ilmu Allah. Jika dalam peringkat fana, yaitu peringkat akhir, ia menurut lakuan Allah, dan ini adalah takdir itu sendiri. Kemudian ada lagi satu peringkat, keadaan di mana seseorang itu menerima apa sahaja yang datang kepadanya selagi menurut hukum-hukum syariat atau perintah hati atau ilmu Allah. Tetapi jika tiga perkara tersebut melarang, maka tidaklah diterimanya perkara-perkara yang terlarang itu. Maka ini berlawanan dengan keadaan peringkat yang terdahulu di mana diperlukan berwaspada dan berlambat-lambat. Tetapi keadaan peringkat ini diperlukan menerima sahaja. Ada lagi satu peringkat di atas itu. Dalam peringkat ini, seseorang itu menerima sahaja dan menggunakannya tanpa menurut hukum syariat, perintah hati atau ilmu Allah. Ini adalah hakikat fana. Dan dalam peringkat ini, si mukmin itu ada dalam peliharaan Allah semata-mata. Dan ia tidak lagi disentuhi oleh malapetaka, iblis, noda dan dosa, atau keluar dari hukum-hukum syariat. Firman Allah, demikianlah kami hendak menghindarkan dia dari noda dan dosa. Sesungguhnya dia adalah seorang daripada hamba-hamba kami yang ikhlas.
Oleh itu, si hamba tadi dipelihara Allah dari melanggar batasan hukum. Segala hal ehwalnya dipelihara Allah. Allah beri ia kuasa untuk mendapatkan segala kebaikan. Jadi apa sahaja yang datang kepadanya adalah bebas dari kesusahan, bencana dan kesusahan dalam dunia dan dalam akhirat. Dan bersesuaian benar dengan keredaan, tujuan dan lakuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keadaan peringkat yang di atas dari ini. Dan inilah matlamat atau tujuan. Ini adalah untuk kepala atau ketua bagi aulia yang besar. Dan mereka ini adalah orang-orang suci dan memiliki rahsia-rahsia Allah. Orang-orang yang sampai ke gerbang keadaan yang dipunyai oleh anbiya, yakni kesejahteraan bagi mereka. Kemudian kata musannif syarahan yang ke-62. Okey, kita sambung lagi syarahan baru. Pada dasarnya pada syarahan apapun yang selepas daripada syarahan yang ke-56, nah berarti bermula dengan syarahan 57, semuanya kita berbincang, semuanya kita sudah berbincang. Ya, sudah berbincang secara ilmiah daripada bahagian dasar dan bahagian daras. Ya. Walau bagaimanapun muncul juga istilah-istilah yang mungkin jarang ataupun tidak kita gunakan lagi. Nah, di sana kita akan menjelaskannya. Okey. Jadi kita sambung terus kata musannif rahimahullahu taala. Tiap-tiap mukmin itu hendaklah memeriksa dan meneliti. Tiap-tiap mukmin, nah orang yang beriman, mukmin orang yang beriman. Hendaklah memeriksa. Nah, memeriksa mau terjemah apa? Cek. Ya kan? Hendaklah memeriksa, cek, ya, dan meneliti, memeriksa dan meneliti. Memeriksa dan meneliti apa? Sesuatu yang ia terima, sesuatu yang ia berhadapan, sesuatu yang ia mau ambil sebagai bagian daripada keperluan hidupnya. Nah itu. Jadi bukan main ambil saja, gitu kan? Bukan main terima saja. Jadi perlu diperiksa dulu, perlu dicek dulu, perlu berhati-hati. Nah itu, kan? Meneliti. Jadi kesimpulannya berhati-hati. Janganlah terburu-buru tatkala sampai bahagian-bahagiannya. Janganlah terburu-buru. Nah, jangan kita terburu-buru apabila kita berdepan dengan bahagian-bahagian kita. Nah, bahagian-bahagian itu kita bincang sudah. Jangan terburu-buru. Terburu-buru istilah lainnya gopoh gapah. Nah, ada hadis buat tentang itu. Ya, ada hadis baginda Nabi kita SAW berkaitan dengan larangan Nabi bergopoh gapah. Bilang Nabi bergopoh gapah itu adalah amalan syaitan. Jadi sesuatu itu tidak perlu kita tergopoh gapah. Ya. Kerana kita tergopoh gapah, kita tidak sempat untuk memeriksa, tidak sempat untuk meneliti. Ya. Yang akhirnya terjebak kita, tercampak kita, terjebak kita di dalam hal-hal yang boleh merusakkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, merusakkan rohaniah kita. Itu. Ya. Nah, ini lazim saja terjadi kepada kita. Kadang-kadang tidak sempat kita periksa lagi, tidak sempat kita cek lagi. Terima terus, ambil terus, pakai terus misalnya, makan terus, ya. Nah, itu. Dan dalam menerimanya kata musannif, janganlah terburu-buru tatkala sampai bahagiannya dan dalam menerimanya. Dalam menerimanya pun kita jangan terburu-buru. Ya, apalagi mau menggunakannya, jangan terburu-buru kan. Tadi boleh sebut apa? Lazim saja dalam keadaan-keadaan kita sekarang ya. Khususnya
benda-benda yang kita pakai. Ya. Minyak wangi kah? Sabun kah? Nah, semalam cerita sabun. Kan? Apakah? Nah, termasuk makanan juga kan? Nah, kita perlu cek dulu. Perlu berhati-hati, jangan main makan saja. Jangan main pakai saja. Nah, Walid bukan mau berfatwa, tetapi Walid menyebut tentang berhati-hati. Nah, ada minyak-minyak wangi yang mungkin saja kan, mungkin ada sesuatu unsur-unsur yang najis kah misalnya. Dan kita kemudian pakai kepada pakaian kita, dan pakaian kita nantinya kita pakai solat. Nah, itu satu hal yang kita perlu berhati-hati. Nah, sisi lain makanan kita. Ya, makanan kita pun Masya Allah. Ini pun satu hal juga kan. Kadang-kadang datang daripada apa ya? Gula-gula itu selalu untuk kanak-kanak tu, gula-gula itu datang daripada China. Yang sudah tentu kita tidak tahu bagaimana proses pembikinannya, proses pembuatannya kan. Macam-macam, itu contoh saja boleh sebutkan. Jadi oleh kerana kita tidak berhati-hati, nah kita main beli saja. Kita main pakai saja, main guna saja terus kan. Jadi nasihat mursyid kita, Maulana mursyid kita, nah berhati-hati. Bahkan sifat berhati-hati, tidak terburu-buru itu merupakan sifat di antara sifat mukmin, sifat di antara sifat orang-orang yang beriman. Kemudian kata musannif, sehingga ada perintah hukum menyatakan itu dibolehkan. Nah, sejauh mana kita mau berhati-hati? Ya. Kita perlu berhati-hati sehingga pertama ya ada perintah hukum menyatakan itu dibolehkan. Nah, sekurang-kurangnya kita tahu bahawa itu dibolehkan, itu dibenarkan, itu dihalalkan. Sekurang-kurangnya. Nah, perintah hukum dalam konteks yang mudah pahamnya adalah dibenarkan syariat. Nah, begitu. Sehingga ada perintah hukum, dibenarkan syariat. Menyatakan itu, apa itu? Bahagian-bahagian yang datang kepada kita dibolehkan. Jadi kalau kita sekarang ini bergantung kepada jakim saja kan, jakim. Jakim pun pening juga. Allah ya Allah. Lagi, dan ilmu Allah menghalalkan. Ilmu Allah menghalalkan. Kenapa disebut ilmu Allah? Pada dasarnya syariat Allah memadai sudah. Nah, disebut ilmu Allah kerana kadang-kadang kita tidak tahu sebab akibatnya, itu kan? Nah, Allah menghalalkan, ambil saja. Jika Allah mengharamkan, jangan. Kenapa? Kerana kita jahil tentang sebab akibatnya. Ya kan? Walaupun secara umum tahu kita makan yang tidak bersih, nah sebab akibatnya begini. Ya kan? Jadinya begini. Antaranya apa? Keras hati. Apabila keras hati, keras kepala. Nah, keras kepala itu yang payah tu. Keras kepala itu susah. Faham tak? Orang kalau keras kepala susah. Keras hati, itu kan? Okey. Jadi disebutkan di sini, dan ilmu Allah menghalalkannya. Jadi tersebut terkait dengan ilmu Allah. Nah, di sana Allah lah yang maha tahu sebab akibatnya. Itu kan? Sisi lain kita bilang syariat Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dan membenarkan yang itu adalah bahagiannya. Jadi ilmu Allah jua yang membenarkan bahagian itu, yang membenarkan yang itu adalah bahagiannya. Jadi dalam arti kata yang lain, kita mempunyai pengetahuan yang accurate, pengetahuan yang sah, ya, ilmu yang sah untuk menentukan apa yang datang kepada kita menjadi bahagian kita itu boleh diambil atau tiada. Nah, itu sudah barang tentu. Kerana orang yang hidup berdiri agama, orang yang hidup dan agama berdiri di dalam dirinya, dia akan tahu gitu kan? Dia akan tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh.
Kenapa? Kerana agama berdiri di dalam dirinya. Dengan apa? Dengan iman, Islam dan ihsan. Ya kan? Nah, kerana itu kita disuruh belajar, disuruh memahami iman, Islam dan ihsan sebaik mungkin. Nah, jangan sampai kita tidak faham. Ya. Okey. Nabi bersabda, sesungguhnya si mukmin berwaspada. Nah, ini cara tidak langsung menyatakan menyatakan sikap, sifat seorang mukmin. Berwaspada, berjaga-jaga, berhati-hati. Nah, terserah kamu orang mau aikan apa di situ. Dan si munafik terus menerkam, manakala si munafik terus menerkam, yakni apa sahaja yang datang kepadanya. Jadi beza di situ sudah. Yang mukmin berhati-hati dia, berjaga-jaga dia, berwaspada dia. Ya kan? Ditelitinya, diceknya. Nah, kemudian jika lulus dari segi syariatnya, ya kan? Jika lulus dari segi ilmu Allahnya, kita sebut di sana tadi, dan syariat juga menghalalkan misalnya, nah baru diambil. Nah, tidak diterkam terus. Dan perbezaan itu dikaitkan dengan mukmin dan munafik. Jadi seolah-olahnya sifat munafik itu terkam, tergopoh-gapah, gitu kan. Manakala sifat mukmin itu berhati-hati, ini kan berwaspada, berjaga, begitu. Si mukmin itu tidak terburu-buru. Nah, kata baginda Nabi, si mukmin tidak terburu-buru. Lagi sabda beliau. Nah, kita mau pakai yang mana? Sabda beliau lagi atau lagi sabda beliau? Nah, hazafkan satu. Ya, satu dibatalkan. Ini terjemahan dua kali. Lagi sabda beliau, buangkan apa sahaja yang menimbulkan ragu dalam hatimu dan terimalah apa yang tidak meragukan. Nah, hadis ini Walid telah riwayatkan kepada kamu orang. Hadisnya berbunyi macam mana bunyi? Ma la yarabik, ma yarabika ila ma la yarabik. Nah, hadisnya bunyi begitu. Di mana? Diriwayatkan di mana? Nah, di Bustanul Arifin. Tidak ingatkah? Nah, bergambil Bustanul Arifin, cari hadisnya. Tuh, di situ. Mana? Mana satu lagi meja? Nah, hadis nomor berapa? Bustanul Arifin. Pergi ambil. Oh, suruh ambil. Tadi tidak sebut nama saja, kejam semua orang. Nah, sekurang-kurangnya kita tahu Walid telah meriwayatkan hadis itu dalam kitab Bustanul Arifin. Ya. Hadis nomor berapa? Itu cara belajar, Pak. Da' ma yarabika ila ma la yarabik. Dapat? Nah, cara mau cari bukan kau selak satu-satu. Kau tengok saja di indeksnya itu. Nah, kau mau selak satu-satu cari, sejam pun belum selesai. Betul atau tidak betul Walid telah meriwayatkannya. Nah, kalau kamu orang tidak jumpa pun, Walid pasti telah meriwayatkannya daripada kitab itu.
Nah, hanya kamu orang saja. Masih muda-muda, jam otak semua. Ha? Nah, Walid tidak mau dengar dari bangkil. Dia cari daripada kitab lain, Walid tahu. Nah, dari kitab itu pun ku tahu berapa muka suratnya. Tapi itu bukan kitab khusus hadisnya. Hadis? Nah, hadis kelima. Jadi berarti ku riwayat sudah. Dan kamu orang dengar sudah. Gitu kan? Nah, nanti kamu orang mau riwayat kepada orang lain, sah sanadnya. Okey, simpan balik kitabku. Jangan kamu orang bawa pulang. Nah, itu hadisnya. Jadi, tulis saja. Ya, rujukan hadis nombor 5, hadis yang kelima dari kitab Bustanul Arifin. Nah, itu cara bah. Nah, sampai-sampai nanti kitab kamu orang ada saja rujuk sana, rujuk sini, rujuk sana, rujuk sini, itu baru betul. Betulkah hadisnya bunyi begitu? Coba kau baca tu hadisnya. Kamu baca ala mana? Ala tawau kah? Ala tambunan kah? Nah, terserah kau. Kena dia hadis. Tapi kalau Al-Quran kau jangan baca ala-ala apapun. Tetap kena baca cara Arab. Siratal ladzi, bukan siratal. Ta. Baca hadisnya. Baca sila. Nah, kau terkejut beruk saja. Mau baca hadisnya saja. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus saja. Nah, hadis pun tidak jumpa lagi kan? Pendek saja hadisnya. Da'ma yarabika ila ma la yarabik. Kau baca dulu, orang suruh baca, kau angguk-angguk saja, bah. Nah, apa yang menegahmu dari membaca? Tidak kan? Nah, kalau datang pun bulannya tidak salah bah kau mau baca itu. Jadi baca saja. Baca lagi. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Okey, betul bah. Itu satu periwayatan. Nah, itu hadisnya ya. Jadi dhabit sudah semua orang. Nah, nanti cari sendiri, hafal bah hadis itu. Jangan malas-malas lagi lepas ini. Siapa yang malas ku tindih, ku langgar dengan BO tu nanti. Tayar besar tu atas perutnya. Nah, jadi Nabi SAW bersabda, buangkan apa sahaja yang menimbulkan ragu dalam hatimu. Nah, keraguan. Dan terimalah apa yang tidak meragukan. Nah, hadisnya ada rujukan sudah. Nah, itu perintah daripada baginda Nabi SAW. Nah, jangan sampai kita tidak peduli. Ragukah, tidak ragukah, main hantam saja. Nah, nantinya ada implikasi-implikasi yang merosakkan rohaniah kita. Dan seterusnya merosakkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau begitu, nah ini jawapan kepada kamu orang. Kenapa Walid selalu larang kamu orang suka beli-beli? Ya. Kenapa Walid larang kamu orang suka yang makanan-makanan segera gitu kan? Itulah jawabannya. Nah, bukan Walid sempurna, tetapi sekurang-kurangnya Walid mengajak kamu orang berhati-hati. Nah, begitu kan? Nah, kau yakin saja bahawa ini halal. Nah, terserah kau. Itu kan? Ilmu sudah ada. Gitu kan? Kita tahu saja halalkah, haramkah, bagaimanakah. Nah, begitu. Kan? Jangan macam bangkil sembelih ayam. Bangkil kau pandai sembelih sudah sekarang? Bukan macam Cina lagi je lah. Okey, bang. Bangkil dia sembelih ayam, dia belajar dari Cina. Mati bah ayamku buta saja. Ayam jantan yang cantik itu bangkil pasti mati buta saja bangkil. Kau ni jangan bah. Okey.
Jadi si mukmin itu berhati-hati. Nah, jadi si mukmin. Nah, tabitkan jadi sifat si mukmin. Nah, ai kan sebelum si mukmin itu sifat. Jadi ai sifat si mukmin itu berhati-hati. Nah, kita mau belajar jadi mukmin kan? Kita belajar sudah dalam apa? Dalam Fathur Rahman. Ya, muka surat 10 kah? Di bawah sana mukminin. Kan? Mukminin, muslimin, muhsinin. Nah, kita mau sampai di situ. Kalau begitu, nah ini antara sifat yang perlu ada pada kita, berhati-hati. Ya. Dan berwaspada dalam semua perkara, dalam semua hal. Perkara sering berkait dengan hal, hal sering berkait dengan perkara. Nah, itu dasar kita. Ya. Jadi dalam semua hal, dalam semua perkara kita perlu berhati-hati dan berwaspada. Ya, seperti mana kita sebutkan tadi, nanti ada kesan kepada rohaniah kita dan ada kesan kepada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti, nah musannif mendatangkan contoh, seperti makanan katanya. Nah, perlu berhati-hati dalam soal makanan. Minuman juga. Kan? Itu hari apa, orang suka dengan Starbucks lah, itulah, inilah. Tiba-tiba keluar bahwa Starbucks tidak halal. Kerana dia pakai gelatin daripada babi. Dia pakai krim. Krim juga ada campuran babi. Nah, berapa ramai seorang togok sudah itu kopi apa, Starbucks itu kan. Nah, Walid pun pernah togok kah? Tidak ingat di airport kah, di mana kah? Pernah juga apa? Orang beli kan. Nah, Walid mana mampu mau beli, mahal-mahal begitu. Kalau Walid, air pipe saja apa? Pipe C. Nah, itu saja. Kan? Jadi namanya orang ini kalau datang ke airport itu dia pun mau togok juga daripada airport. Starbucks, bangga-bangga dia kan. Nah, akhirnya keluar, tidak halal. Nah, siapa mau peduli? Yang peduli itu sudah tentu mukmin. Nah, yang ghair mukmin, yang tidak mukmin, dia tidak akan peduli, ditogok semacam saja. Kan? Nah, aku yakin halal. Kau yakin itu betul, tapi kau sendiri jahil ilmunya, itu masalah. Kan? Permasalahannya di situ. Yakin itu okey, tapi kau punya ilmu kah? Kau punya pengetahuan kah tentang syariat halal dan haram ini? Misalnya. Nah, itu yang penting. Jadi apa lagi? Minuman, pakaian. Nah, pakaian pun perlu berhati-hati. Ya. Perlu ambil kira. Imam Abu Hanifah, di dalam fiqh Abu Hanifah, nah kita ada kitabnya itu. Fiqh Hanafi itu. Nanti belajar, Walid belajar itu. Ya. Sangat mengambil berat, mengambil kira tentang pakaian. Ya. Ya, para ulama kita pada umumnya memang mengambil berat, tetapi Imam Abu Hanifah secara khusus mendeklarasikan pakaian yang sunnah bagi wanita khususnya adalah hitam, coklat, gelap. Warna gelap. Nah, aku mau cerita macam mana aku pun tidak ingat. Kan? Tahu tak? Jadi sebab itu pandangan Imam Abu Hanifah adalah wajar. Jadi orang perempuan jangan pakai bunga-bunga macam Mimi itu. Mimi, jadi dalam ini tidak apa Mimi, kau jangan takut. Nah, beho itu tidak akan langgar kau, Pak. Dalam kita di sini kan, tidak masalah. Nah, nanti kau keluar ke KK kah, kemana kah, nah kau pakai pakaian satu warna saja kah, dua warna saja kah? Ya, bukan yang berbunga-bunga begitu, paham tak? Jadi ingat itu. Pandangan Abu Hanifah ini disepakati juga oleh para ulama kemudiannya tentang pakaian seorang wanita. Ya, khususnya wanita. Sebab wanita ini dia ada tarikan. Sampai-sampai macam mana pun wanita itu dia tetap ada tarikan. Kan? Paham tak, Fas? Nah, walaupun dia macam ubi kayu saja.
Dia macam ubi keledek saja. Dia macam ubi kentang saja, tapi dia tetap ada tarikan. Nah, kerana itu Nabi SAW bersabda, wanita itu adalah panah-panah beracun iblis. Tahu tak? Nah, kerana itu para ulama melihat sudut pakaian begitu. Jelas kah? Nah, nanti kita bincang dalam fiqh aurat ya. Walid cuba menyusun pelajaran kamu orang namanya fiqh aurat. Okey. Apa lagi yang kita perlu berhati-hati, berwaspada? Contoh yang diberikan, perkahwinan. Nah, mau kahwin pun perlu berhati-hati, perlu berwaspada. Ini betul, bang. Kan? Ada ibu bapa yang ajar anaknya bagus-bagus. Kan penuh adab, tahu dia itu, tahu dia ini, hukum itu, hukum ini. Nah, tiba-tiba bersuami dia, suami suruh dia buat sesuatu yang bertentangan dengan hukum. Nah, macam mana itu? Nah, nanti kamu orang pun ada anak kan? Nah, dia mau menikah. Nah, menikah dia, kasih menikah. Nah, lepas menikah jadi hantu dia. Adakah? Nah, banyak keadaan-keadaan sebegini. Banyak. Kan? Nah, sebab itu kalau anakku, aku tidak kasih menikah, melainkan orang yang tahu hukum hakam. Biar, Pak. Nah, jadi kamu orang pun termasuk anakku sudah. Aku tidak akan kasih menikah kalau yang datang itu bodoh apa pun tidak tahu. Tahu tak? Nah, itu terserah kamu orang. Oh, saya mau juga Walid, saya mau juga. Pergilah, ambillah. Nah, begitu saja. Betulkah? Betulkah? Betul. Nah. Perkahwinan, nah, termasuk hal yang perlu berhati-hati, berwaspada. Kemudian katanya, dan apa sahaja yang sampai kepadanya, apa saja, bukan itu saja, bahkan banyak lagi yang sampai kepadanya, kita, sampai kepada kita. Ya, kita bercakap tentang kita kan, kita bukan bercakap tentang orang lain. Yang sampai kepada kita, berhati-hati. Itu hari siapa ya? Ada orang telefon Walid mau kasih roti sausage, dia bilang. Walid tanya roti apa? Roti sausage. Walid tanya dia apa? Sausage pakai sausage apa? Dia terpinga-pinga saja. Ada kan orang bagi kita roti itu hari kan? Roti sausage. Sausage kah apa? Kan? Mau sebut pun aku tidak tahu bah. Kampungan aku ni. Kan? Nah, jadi Walid bagi tahu dia, okey, kalau mau kasih roti sausage, pastikan keluaran Ramli. Nah, Walid cakap dengan dia. Bilang mahal tu. Ya, kalau mahal, jangan dikasih. Walid cakap dengan dia betul. Bah. Nah, mungkin dia nanti pakai sausage yang murah saja dia beli kan. Itu. Nah, tidak tahu. Bah. Ada kilang-kilang yang buat sausage itu yang telah dilabelkan tidak halal. Tahu tak? Jadi dia pun buat, hantar. Tapi Walid tengok yang datang itu bukan sausage. Dia tukar kan? Mama itu hari dia tukar kan? Yang sausage ada kah? Kamu orang makan kan yang sausage? Ada kah? Tiada kan? Dia tukar kepada yang macam apa? Mau panggil apa? Apa? Chicken close bun? Tidak tahu. Jadi yang penting kamu orang tidak makan sausage itu hari. Betul kan? Nah, berarti dia mendengar arahan. Nah, aku menjaga sampai begitu kamu orang. Takut kamu orang makan sesuatu yang, ya. Nah, diam-diam kamu orang pergi juga Bombojoloni lah. Kentucky lah. Apalah. Diam-diam kamu orang. Jual bah dengan kaum ini, 2 orang kamu. Sekarang ada lagi kah Bombojoloni itu? Ada lagi? Tiada sudah kan? Nah. Dulu Anjung, Tokayaki. Tidak tahu ujung pangkal. Okey. Dan katanya, dia tidak akan menerima melulu sahaja kecuali ia yakin perkara itu halal. Nah, dia, kita di situ. Siapa kita di situ? Mukmin. Si mukmin, ya kan? Dia tidak akan menerima melulu sahaja kecuali ia yakin
Nah, kita belajar sudah dalam dasar kita, yakin itu datang dari mana? Ada rukunnya kan? Ada strukturnya. Mau sampai kepada yakin. Nah, kau ingat sila. Struktur mau sampai kepada yakin. Apa? Nah, faham. Yakin yang pertama dengan akalmu. Syuhud dengan hatimu. Nah, kemudian ketiga-tiga itu baru disebut sebagai yakin yang benar. Gitu kan? Nah, faham datang dari mana? Fikir. Nah, dari ilmu Bamizi. Faham datang dari ilmu. Belajar itu bagian daripada proses ilmu. Gitu kan? Nah, susun atur kasih betul Bamizi. Kau nanti mau menikah. Nah, aku cakap tentang menikah, sesuai dengan kau sudah. Nah, kau menikah. Jadi kalau kau sudah meminang adiknya, kakaknya yang pertama, kau jangan lagi minta adiknya. Kakak pun kau mau, adik pun kau mau, itu susun atur yang salah. Kau tahu kah? Nah, begitu. Susun atur kasih betul. Okey. Jadi, kalau kita sebut di sini, dia tidak akan menerima melulu sahaja kecuali ia yakin perkara itu halal. Nah, terkait ilmu sudah di sana. Terkait dia faham tentang itu, terkait dia yakin tentang itu, terkait dia syuhud tentang itu. Betul kan? Nah, baru kemudian nanti kita bilang dia yakin. Nah, faham pun tidak, misalnya. Ya. Nah, kenapa dia tidak faham? Kerana dia tidak mempunyai ilmu. Nah, mana mungkin dia nantinya yakin dengan akal. Nah, mana mungkin nantinya dia syuhud. Nah, apabila itu tidak berlaku, maka yang timbul adalah hentam saja. Dengan sikap hentam saja ini bukan sikap mukmin. Jelas? Okey. Dan ini katanya, dan ini dalam peringkat mukmin biasa. Nah, keadaan-keadaan yang kita bilang tadi, kita sebutkan tadi, peringkat mukmin biasa. Nah, kita pun belajar sudah mukmin itu peringkatnya kan. Ada 3 peringkat. Peringkat awal kita bilang apa? Permulaan. Peringkat lemah. Dan peringkat kedua, peringkat mutawassit. Nah, peringkat lemah. Dan peringkat ketiga, peringkat sempurna. Nah, itu dalam konteks mukmin biasa. Okey? Jadi mukmin biasa itu sendiri ada 3 peringkat. Fahamkah? Mangkil. Tidak faham. Nah, kau ini otak kau mau jadi apa? Aku pun tidak tahu, Pak. Jadi mukmin ada 3 peringkat, Mangkil. Mukmin biasa. Nah, peringkat yang pertama itu bilang permulaan. Nah, peringkat itu dia teraba-raba saja. Peringkat permulaan dia campur aduk, Pak. Mukmin pun ada, syirik pun ada, kafir pun ada, munafik pun ada. Mungkin begitu. Tahukah? Nah, itu mukmin biasa, mukmin di peringkat awal. Jadi dia campur adukkan. Betulkah Mangkil? Nah, jadi orang itulah yang kau tengok mukmin tapi karaoke dia. Menari dia dengan GRO. Nah, itu. Kan? Dia campur aduk saja. Okey. Nah, peringkat yang kedua, mukmin, peringkat yang kedua iaitu peringkat mutawassit, peringkat pertengahan. Nah, di situ bilang lemah. Ya. Mukmin dia, tapi masih lemah. Lemah, Pak. Geram saja. Tengok perempuan dia geram juga, Pak. Kan? Tengok hal-hal yang apa? Hal-hal yang syok begitu. Nah, dia turut syok sama, Pak. Kan? Nah, itu peringkat lemah. Nah, peringkat ini dia tertarik-tarik saja. Antara antara mengikut syariat Allah Subhanahu wa taala dengan melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia tertarik-tarik saja. Nah, kadang-kadang menang syariat Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang menang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Kan bangkilkan. Nah, diam-diam dia pergi masuk dalam toilet lama-lama. Kan? Nah, menang nafsunya begitu kan?
Nah, kalau syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini aku cakap benda yang betul. Betul kan Jul kan? Nah. Jangan. Okey. Jadi dan ini dalam peringkat mukmin biasa ya. Jadi pencerahannya di sini sikit saja. Nanti ada ke depan ada pencerahannya lagi tentang bagaimana keadaan mukmin biasa dan selanjutnya. Okey. Jika dalam peringkat wilayah, nah berbeza dengan orang yang berada di peringkat wilayah. Jadi peringkat wilayah itu peringkat apa, Mizi? Nah, peringkat wilayah itu peringkat ketiga iman. Orang yang sempurna hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kan? Jadi, jika dalam peringkat wilayah ai sempurna, ia mendengar perintah hatinya dahulu. Ia mendengar perintah hatinya ai batin ai ruhaniyah. Nah, nanti kita berjumpa dengan istilah perintah batin. Jumpa sudah? Kita berjumpa sudah itu. Perintah batin, ai perintah ruhaniyah. Jika dalam peringkat wilayah, nah kalau jika kita berada di peringkat wilayah, orang-orang yang berada di peringkat wilayah, ia mendengar perintah hatinya, ai batinnya, ai ruhaniyahnya dahulu. Nah, semestinya begitu. Kenapa? Karena orang-orang yang rohaniyahnya bersih, rohaniyahnya sempurna hubungan dengan Allah, nah dia sentiasa mendengar komunikasi Allah. Ya. Dia sentiasa mendengar komunikasi Allah dengan dia. Nah, adakah komunikasi Allah dengan dia? Adakah tidak, Mimi? Nah, apa dalilnya? Nah, kau jangan bikin bid'ah, Mimi. Mesti ada dalilnya baru tidak bid'ah. Apa dalilnya? Allah berkomunikasi dengan kita. Nah, apa dalilnya? Nah, kalau kau tidak boleh baca, kasih tahu surahnya saja. Ayat berapa? Mimi bilang surah Asy-Syams ayat 9. Nah, itu dalil Allah berkomunikasi dengan kita. Nah, apa ayatnya, Mizi? Kuat buat macam perempuan saja. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, itu dalil Allah berkomunikasi dengan kita. Mediumnya adalah ilham. Ya, mediumnya adalah ilham. Nah, di ilham itu Allah membicarakan kepada kita mana yang baik, mana yang buruk. Jelaskah? Nah, Allah sentiasa memberitahu kita mana yang baik, mana yang buruk. Nah, sekarang kita bercakap tentang itu kan? Kalau tadi mukmin biasa, nah dia mungkin gagal berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Gagal menanggap komunikasi ilham, komunikasi melalui medium ilham itu tadi, dia gagal. Tetapi bila dia menjadi mukmin yang sempurna, ya, di tahap wilayah, nah menjadi mukmin yang sempurna ketika itu, nah maka rohaniahnya bersih berhubungan dengan Allah SWT. Nah, pastinya dia nanti dapat menanggap komunikasi rohaniah itu. Jelas kan? Nah, apabila dia dapat menanggap, berarti dia dapat mengetahui mana yang baik, mana yang buruk melalui ilham itu. Faham tak? Nah. Ini kita sekarang pun tidak tahu yang baik mana, buruk yang mana kan. Kadang-kadang orang datang bercerita-cerita dengan kita pun jadi pro kah, kontra kah, tidak menilai baik buruknya. Okey. Dan kalau dihalalkannya berarti apa? Perintah rohaniah itu tadi, yang mediumnya ilham itu tadi. Nah, kalau jika dihalalkannya, barulah diterimanya, baru dia terima. Nah, itu peringkat orang yang sempurna hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita bincang lagi, sempurna pun ada tahapnya.
Kan? Sempurna pun ada tahapnya. Masya Allah. Kalau begitu kan bagus. Jadi tahu saja kita ini tidak boleh. Ini syubhat. Dengan nah sekarang macam mana kita mau tahu? Kita pun cap ayam saja. Ha? Kan begitu kan? Allah, ya Allah. Kita minta doa kepada Allah. Anugerahkan kepada kita ya kesempurnaan hubungan dengan Allah. Bersih hati kita, rohaniah kita, dapat menanggap komunikasi Allah dengan kita. Ya. Sedangkan Allah sentiasa memberitahu kita mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang hak, mana yang batil. Tinggal kita saja gagal menanggap. Nah, karena gagal menanggapnya kita main apa? Main apa tadi kita bilang tadi? Main menerkam saja gitu kan. Semuanya kita balun, semuanya kita ambil. Okey. Jika dalam peringkat abdal, nah nanti sempurna peringkat wilayah itu ada 3, kita bincang sudah kan? Ada 4 pada dasarnya ada 4. Satu wilayah saja, gitu kan? Nah, yang kedua abdal. Okey. Jika dalam peringkat abdal dan ghaus. Nah, kita diketengahkan dengan 3 saja kan? 4 kah? 3? 4. Okey, wilayah, kemudian abdal, kemudian autad, kemudian qutub. Nah, qutub itu ghaus. Ya, sekarang kita jumpa dengan istilah al-ghaus. Nah, ghaus itu adalah qutub. Qutub itu adalah ghaus. Supaya kita tidak keliru, nah kita letak dulu begitu. Sebab ghaus itu dia ada penjelasan lain sebagai tahap kepada qutub itu. Okey. Nah. Mana? Jika dalam peringkat abdal dan ghaus ia menentukannya dengan ilmu Allah. Nah, kalau kita di peringkat abdal ka, di peringkat ghaus ka, ya, nah itu peringkat lebih tinggi daripada wilayah, ya. Nah, ketika itu apa yang datang kepada kita untuk mengambilnya, menggunakannya akan ditentukan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bilang ilmu Allah Subhanahu wa taala seperti yang Walid sebut awal tadi ya, rasa dan perasaannya dapat menanggap sebab akibat. Nah, jadi ilmu Allah Subhanahu wa taala tadi ya akan mencerahkan rasa dan perasaan kita terhadap sebab dan akibat sesuatu. Nah, jelas ke itu? Nah, itu peringkat siapa? Peringkat abdal dan ghaus. Nah, kita jelas sudah. Abdal artinya satu tingkat selepas wilayah. Perlu tulis lagi kah? Tidak perlu kan? Semua orang ingat saja itu. Dasarnya belajar sudah. Jadi wilayah, nah itu hak sekalian mukmin semua orang. Nah, lebih tinggi daripada wilayah itu abdal. Lebih tinggi lagi autad. Nah, lebih tinggi lagi qutub. Nah, di qutub itulah ghaus. Okey? Nah, orang-orang di peringkat itu mereka menentukan sesuatu dengan ilmu Allah. Nah, jadi kalau kita mau perincikan nanti ada bahagiannya, cuma boleh sebut saja ilmu Allah di situ maksudnya Allah memberikan nur kepada rasa dan perasaan mereka terhadap sebab dan akibat sesuatu yang mereka mau ambil. Ya, itu satu bentuk pengetahuan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hamba-hambanya yang berada di peringkat itu. Jelas? Okey. Jika dalam peringkat fana, nah ini satu sisi lain. Satu sisi lain, kenapa sisi lain? Nah, fana ini berlaku ketika wilayah juga boleh berlaku, ketika abdal juga boleh berlaku, ketika autad juga boleh berlaku, dan ketika qutub juga boleh berlaku. Nah, istilahnya fana. Ya, dalam arti kata yang lain, fana itu mungkin berlaku pada setiap
keadaan atau tempat yang posisi yang kita sebutkan tadi. Jadi wilayah, dia fana di wilayah misalnya. Atau dia fana di abdal, atau dia fana di autad, atau dia fana di kutub. Fana itu berbeza-beza. Jadi fana itu bukan satu bentuk saja, ada banyak bentuknya. Okey. Jadi katanya jika dalam peringkat fana, iaitu peringkat akhir, peringkat fana bilangnya peringkat akhir. Jadi kalau peringkat akhir berarti fana kutub. Itu maksudnya. Kan? Kalau fana peringkat awal, itu peringkat wilayah, peringkat abdal. Jadi katanya jika dalam peringkat fana, iaitu peringkat akhir, dhabit ai kutub di situ. Ia menurut lakuan Allah. Ia menurut lakuan Allah. Dan ini adalah takdir itu sendiri. Peringkat fana, ia menurut lakuan Allah semata-mata. Tidak timbul lagi bagaimana dia mau apa, keinginannya, tidak timbul lagi. Yang timbul bagaimana Allah melakukannya, maka dia terima saja, berlaku saja kepadanya. Itu. Itu peringkat fana. Dan ini adalah takdir itu sendiri, kata musannif, ini adalah takdir itu sendiri. Apa maksud? Maksudnya takdir itu sendiri berlaku kepada dia. Dalam arti kata yang lain kita bincang kemarin ya, takdir itu mengawalnya. Kalau takdir itu mengawalnya, berarti takdir itu akan membaikkannya, begitu kan? Semua yang dia semua yang dia hadapi, dia berdepan, semuanya akan membaikkan dia, membaguskan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kalau keadaan kita sebagai perbandingan, takdir itu macam-macam, kan? Ada yang meresahkan kita, begitu mangkil kan? Meresah kita, letak tangan saja nampak dia, pejam mata nampak dia. Resah mangkil kan? Jadi tidak menentu. Sedangkan orang-orang yang sampai kepada fana itu nantinya, takdir itu sendiri memimpinnya, takdir itu sendiri menuntunnya, dan takdir itu sendiri membawa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bagus kan? Itu posisi yang sangat bagus. Okey. Kemudian ada lagi satu peringkat. Kemudian ada lagi satu peringkat bilangnya, secara tidak tersusunnya. Kemudian ada lagi satu peringkat. Keadaan di mana seseorang itu menerima apa sahaja yang datang kepadanya selagi menurut hukum-hukum syariat atau perintah hati atau ilmu. Ini tergabung tiga. Ya, tergabung tiga lagi. Dia menerima apa saja yang datang kepadanya selagi menurut hukum syariat, sesuai dengan syariat, kemudian sesuai dengan perintah hati atau sesuai dengan ilmu Allah. Kita tengok peringkat ini peringkat apa. Tetapi jika tiga perkara tersebut melarang, maka tidaklah diterimanya perkara-perkara yang terlarang itu. Maka ini berlawanan dengan keadaan peringkat yang terdahulu. Ini berlawanan, artinya tidak sama dengan peringkat sebelumnya yang kita sebutkan tadi. Di mana diperlukan berwaspada dan berlambat-lambat, bertangguh-tangguh misalnya kan, memikirkan dulu, berhati-hati dulu misalnya. Tetapi keadaan peringkat ini diperlukan menerima sahaja. Peringkat apa ini? Timbul tanda tanya, kan? Ya. Dia tidak sebut di sini peringkat apa. Walid sebut saja ini peringkat mukjizat. Peringkat anbiya, peringkat kenabian. Ya. Jadi peringkat kenabian, peringkat anbiya yang kita bilang tadi, kita sebutkan tadi, mereka memang menerima apa saja yang datang kepadanya selagi menurut hukum-hukum syariat. Jika bercanggah dengan syariat, mereka menolak. Kan? Dalam masa yang sama, datang kepada mereka menurut perintah hati, kan? Perintah rohaniah yang kita bilang. Kan? Dan dalam masa yang sama, ilmu Allah SWT yang kita sebutkan tadi, tahu mereka sebab akibatnya. Siapa yang mungkin tahu sampai ke tahap ini? Jika tidak, mereka adalah para anbiya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi jelas sudah ya? Tidak perlu dihuraikan lagi di sana. Okey.
Ada lagi satu peringkat di atas itu. Jadi ada satu peringkat lagi pula bilangnya di sini. Ini penterjemah ini, dia tidak menyusun. Tidak apa. Dalam peringkat ini, seseorang itu menerima sahaja dan menggunakannya tanpa menurut hukum syariat. Nah, ada juga apa? Satu peringkat lagi. Seseorang itu, dia menggunakan saja apa yang datang kepadanya, ya, tanpa menurut hukum syariat. Tanpa menurut hukum syariat atau perintah hati atau ilmu Allah. Nah, tidak terkait dia dengan hukum syariat, tidak terkait dia dengan perintah hati atau perintah hati pun jelas sudah ya, perintah rohaniah atau ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa itu? Ini adalah hakikat fana. Oh, jadi ini merujuk kepada orang-orang yang fana. Silap Walid tadi, ini yang sebenarnya fana kutub. Yang ini. Ya. Jadi tukarkan. Yang tadi kita sebut fana, itu fana abdal. Ya, kita jumpa sudah kan? Yang mula-mula itu. Jika dalam peringkat fana yang mula itu, nah, fana abdal. Nah, yang ini fana kutub. Okey, Walid pula. Ada lagi satu peringkat di atas itu. Dalam peringkat ini, seseorang itu menerima sahaja dan menggunakannya tanpa menurut hukum syariat. Tanpa menurut hukum syariat dan perintah hati. Nah, tutup dibatalkan titik itu. Tanpa menurut hukum syariat dan perintah hati ay ruhaniyah atau ilmu Allah. Nah, 3 hal itu. Tanpa perlu dia mengikut. Nah, kenapa? Mungkin ada pertanyaan. Nah, seperti Walid bilang tadi. Kerana takdir yang dia hadapi itu tetap membawa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Ya kan? Takdir ataupun apa yang datang kepadanya itu, ya, merupakan bagian daripada takdir membawa mereka berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam arti kata yang lain, takdir itu sendiri menjaganya. Jelaskah? Ini adalah hakikat fana. Ini adalah hakikat fana. Nah, ya, dhabit saja. Hakikat fana ai kutub. Ya. Dan dalam peringkat ini, si mukmin itu ada dalam peliharaan Allah semata-mata. Nah, kerana si mukmin yang di peringkat ini, dia memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita bilang tadi contohnya, ya. Contohnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum dia diangkat menjadi nabi. Dia pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kan? Jadi nabi itu pada usia 25 tahun. Jadi Rasul itu pada usia 40 tahun. Nah, sebelum dia diangkat menjadi Nabi, siapa dia? Nah, dia terkait dengan keadaan-keadaan yang kita sebutkan tadi. Faham tak? Nah, dia terkait dengan, nah, mungkin dia wilayah pada satu peringkat. Nah, kemudian datang lagi, dia autad, kutub, bukan, abdal. Kan? Kemudian dia fana pada abdal itu. Kemudian dia autad, nah, fana pada autad itu. Kemudian dia kutub, fana pada kutub itu. Gitu kan? Nah, kemudian Allah mengangkat dia menjadi Nabi. Jelaskah? Jadi terpelihara dia. Takdir ini pada hakikatnya sama saja, bukan buat khas. Tapi takdir itu menjaga dia. Dalam arti kata yang lain, kita berjumpa dengan ayat tadi, kan? Kita berjumpa dengan ayat, nah ni. Si mukmin itu ada dalam peliharaan Allah semata-mata. Jadi Allah menjaga dia melalui takdir itu. Boleh faham tak? Boleh nampak ayatnya tu? Okey, yang tidak janggal macam mana? Cuba Muhaji sebut. Kalau kita menggunakan istilah takdir itu dibuat khas, dia bercanggah dengan mubram dan muallaq. Isu takdir kita tidak boleh berbincang macam tu. Sebab dia ada terkait dengan beberapa sifat takdir.
antaranya mubram dan muallaq. Nanti kita tak sampai lagi waktu. Kita jauh lagi. Ya kan? Jadi kalau kita menyifatkan takdir begitu, berarti ada takdir guni, ada takdir khusus begini dan sebagainya. Jadi di situ ada apa ya? Ada percanggahan dengan dasar qada, qadar dan takdir itu sendiri. Jadi ulama lebih menggunakan istilah Allah menjadikan takdir itu menjaganya. Seperti mana kita sebut dalam ayat ni lah. Cuma ayat ni dia bunyinya lah. Ayat ni dia bunyi, kalau terjemahannya berbunyi, ini adalah hakikat fana dan dalam peringkat ini si mukmin itu ada dalam peliharaan Allah semata-mata. Jadi Allah menjaga dia. Macam mana Allah menjaga dia? Allah menjaga dia dengan takdir itu. Jadi kita istilahkan setakat tu. Sehingga kita faham apa yang disebutkan sebagai takdir mubram, takdir muallaq, kan? Qadar mubram, qada muallaq, qadar mubram, qadar muallaq. Kita selesai yang tu, baru kita boleh implement lebih luas. Begitu. Okey. Maka ini berlawanan dengan keadaan peringkat yang terdahulu. Jadi dia kata keadaan ini. Silap. Dan ia tidak lagi disentuhi oleh malapetaka. Bahkan Allah menjaganya, Allah memeliharanya, ya, sampai-sampai ia tidak lagi disentuhi oleh malapetaka. Malapetaka itu bahagian daripada ujian. Ujian itu sendiri ada 3 bentuknya, gitu kan? 1 malapetaka, 2 bala bencana, 3 musibah. Jadi kesemuanya adalah ujian. Jadi seolah-olah dan ia tidak lagi disentuhi oleh malapetaka, ai ujian. Seolah-olahnya begitu. Walaupun pada hakikatnya ujian itu sampai ke mati. Kenapa? Karena apapun yang dia hadapi padanya adalah perkara biasa. Faham tak? Nabi kita SAW menghadapi ancaman nyawa. Nabi biasa saja. Kan? Apa peristiwa? Banyak peristiwa. Termasuk peristiwa-peristiwa yang membabitkan peperangan dan sebagainya. Kan? Nabi kita biasa saja. Sampai-sampai sahabat baginda SAW pun heran dengan baginda Nabi. Antara yang heran itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi cuba nanti kita baca Atsar Sa'ad bin Abi Waqqas, menceritakan keheranan dia kepada baginda Nabi SAW. Baginda Nabi SAW bilang, apa aku mau takut? Jika Allah menghendaki ku mati, maka mati aku. Sama saja denganmu. Begitu kan? Okey. Maka ini berlawanan dengan keadaan peringkat yang terdahulu. Peringkat terdahulu ada 3 peringkat kita cakap kan. Peringkat terdahulu di mana? Peringkat pertama mukmin biasa, gitu kan? Peringkat kedua abdal, peringkat ketiga qutub, autad, dan peringkat ketiga qutub. Itu. Dan ia tidak lagi disentuhi oleh malapetaka, katanya. Bukan tidak disentuhi oleh malapetaka. Dalam arti kata yang mudah, dia tidak terkesan dengan malapetaka. Itu lebih tepat. Dia tidak terkesan dengan malapetaka, dia tidak terkesan dengan bala bencana, dia tidak terkesan dengan musibah. Kan? Dia seperti dia. Sampai-sampai para ulama mengatakan tidak ada manusia yang paling berbahagia dengan Allah melainkan Nabi kita Muhammad SAW. Dia berbahagia sungguh. Memang dia berbahagia dengan Allah. Tetapi pada pandangan mata kita, dia menderita kan? Dia halau, mau dibunuh dan sebagainya. Itu satu bentuk tekanan begitu. Satu bentuk tekanan yang mana tekanan itu akan menyebabkan penderitaan, betul kan? Tapi Nabi kita berbahagia. Jelas kan? Okey. Kenapa dia berbahagia? Kerana tidak ada yang memberi kesan kepadanya. Kan? Sampai-sampai dia mau merasakan tidak berbahagia kecuali satu perkara saja, yaitu wafatnya Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu taala anha
dan wafatnya tulang belakang yang mempertahankan beliau Abu Talib. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjemput baginda Nabi dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Nah, pulang dari sana Nabi berbahagia terus. Ya kan? Walaupun yang datang itu bermacam-macam, yang kita bilang dugaan, ujian, malapetaka, berbagai-bagai, Nabi tetap berbahagia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya. Okey. Jadi dhabit kita apa di situ? Tidak lagi disentuhi oleh malapetaka. Nah, apa dhabitmu, Mizi? Tidak lagi terkesan. Nah, ini yang kita bilang, sihat pun alhamdulillah nikmat, sakit pun nikmat. Ya kan? Susah pun nikmat, senang pun dia rasa nikmat saja. Masya Allah. Ya kan? Orang gini. Nah, kalau orang biasa, okey. Iblis, nah begitu juga. Ya, begitu juga orang sebegini tidak lagi disentuhi oleh iblis. Dalam arti kata yang lain, nah, kalau iblis itu dalam perbincangan tasawuf kita menyebarkan racun-racun rohaniah, gitu kan? Nah, diracunnya akal kita, diracunnya hati kita, diracunnya sir alami, diracunnya sir nafsi, diracunnya nafsu kita sendiri, begitu kan? Nah, pintunya adalah nafsu, diracunnya nafsu. Kemudian nafsu itu digunakan untuk meracun akal, meracun hati kita, meracun sir alami kita, meracun sir nafsi kita, dan seterusnya meracun sukma kita. Dalam keadaan dia pun teracun sudah, begitu kan? Nah, akhirnya seluruh struktur kerohanian kita terkena racun. Kan? Nah, tahap parah. Tahap itu ada tahap juga kan? Mungkin tahap permulaan, tahap pertengahan, tahap parah. Nah, kalau meracun tahap parah itu, bangkil, kita baca ayat Quran tapi telinga dia pun dia tidak akan dengar. Nah, Al-Quran bilang begitu kan? Di mana ayatnya? Surah Baqarah saja. Tentang munafik itu. Kan? Dia mau baca hilang. Dan kita bacakan ayat-ayat Allah di depan mereka, mereka tidak akan menerimanya. Begitu. Nah, pernah kau dengar bangkil orang yang kita baca ayat Quran dia tidak mau terima? Kau pernah? Nah, kau sembang dengan siapa saja kan? Nah, Walid pernah apa? Walid membaca beberapa ayat Quran, beberapa hadis Nabi, marah dia orang dengan Walid. Kau sikit-sikit membaca ayat Quran, sikit-sikit mau baca ayat Quran, sikit-sikit mau baca hadis. Bilangnya kalau kita baca ayat Quran, ikut hadis, tanah pun kita tidak boleh pijak, dia bilang. Masya Allah. Ada apa? Boleh jumpa sudah dengan orang begini. Kan? Jadi bilangnya kalau kita mau ikut Al-Quran, mau ikut hadis, tanah pun kita tidak boleh pijak. Tidak tahu ajaran apa dia pakai. Siapa yang mengajarnya sampai tanah pun tidak boleh pijak kalau ikut Al-Quran, kalau ikut hadis Nabi SAW. Nah, lebih parah daripada itu ya, mereka tidak boleh mendengar kita membaca Al-Quran. Mereka tidak boleh mendengar kita baca hadis-hadis Nabi SAW. Sakit telinga dia, sakit hati dia, tahu tak? Nah, ada Walid berjumpa sudah. Dan apa yang Walid jumpa itu membenarkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi ilmu kepada Walid. Nah, kalau kamu orang tidak percaya, nanti pulang kamu orang baca ayat Quran, tengok. Bukan di speaker masjid itu orang biasa sudah. Dengan kau sambil berdakwah dia, kau baca beberapa ayat Quran. Nah, mungkin dia akan marah kau. Paham tak? Nah, Allah menyebutnya begitu. Macam mana ayatnya bunyi? Sebelum yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Tidaklah mereka menipu melainkan diri mereka sendiri. Nah, ayat ni selalu saja aku baca pada Mizi. Nah, sekarang Mizi jadi soleh sudah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah SWT terima dia di dunia dan di akhirat. Kan? Apa ayatnya ni? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa Nah, itu ayat yang mungkin menunjukkan Allah menutup telinga mereka kan. Ada satu ayat lupa. Tak apa. Kita jangan buang masa di situ. Kita nak habiskan syarahan ni. Okey, apa lagi? Apa lagi yang tidak akan menyentuhnya? Noda dan dosa. Bahkan noda dan dosa pun tidak akan menyentuh mereka.
mereka dalam peliharaan Allah kan. Allahu Akbar, ya Allah. Nah, kalau kita itu berdosa saja kan. Dosa menarik-narik kita, gitu kan. Kita pun menggagau-gagau, meraba-raba dosa, gitu kan, Miji kan. Nah, kalau kita, posisi kita. Nah, orang-orang di posisi ini, Masya Allah. Ya. Dosa pun tidak menyentuh, noda dan dosa tidak menyentuh mereka. Allah. Atau keluar dari hukum-hukum syariat, ataupun menyebabkan mereka keluar daripada hukum-hukum syariat, tidak akan berlaku. Ya. Atau keluar ai mereka di situ, ya, atau ai mereka keluar dari hukum-hukum syariat. Nah, berarti mereka tidak akan terbabas, itu kan? Terbabas daripada hukum-hukum syariat. Nah, ini orang-orang yang dipelihara oleh Allah SWT, dijaga oleh Allah SWT. Nah, pertama-tamanya Nabi kita SAW sendiri dipelihara, dijaga oleh Allah kan. Maksum dia. Nah, perkataan maksum itu sendiri memberi gambaran dipelihara dan dijaga. Kan? Nah, okey. Firman Allah. Nah, berkaitan dengan hal ini, dalilnya adalah firman Allah SWT. Firman ini sudah kita bacakan dalilnya. Ya. Yang maksudnya, demikianlah kami hendak menghindarkan dia, ai Yusuf, daripada noda dan dosa. Ini terkait peristiwa baginda Nabi Yusuf alaihissalam dengan Zulaikha, istrinya Fir'aun. Itu kan? Dia tertarik kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam, tertarik kepada kehandsomannya. Nah, jadi kalau ada orang yang mau ilmu Nabi Yusuf itu, boleh sila jumpa dengan Walid. Walid mau kasih ilmu doanya itu, mau bacanya itu kan. Tapi ada maharnya. Kau mau dapat ilmu free saja mana boleh bah. Ha? Anjung mau anjung. Okey, nanti jumpa Walid. Ha? Demikianlah, ini maksud ayat saja ya. Demikianlah kami hendak menghindarkan dia, ai Nabi Yusuf alaihissalam, dari noda dan dosa. Dari noda dan dosa. Nah, sesungguhnya dia, ai Nabi Yusuf alaihissalam, adalah seorang daripada hamba-hamba kami yang ikhlas. Nah, jadi sebab itu kita taukidkan sudah tadi bahawa posisi ini adalah posisi para nabi-nabi. Gitu kan? Posisi para nabi-nabi, para anbiya yang maqamatnya adalah anbiya. Nah, sampai begitu keadaan mereka. Allah pelihara, Allah menjaga mereka. Subhanallah. Oleh itu si hamba tadi dipelihara Allah. Nah, hamba tadi ya. Oleh itu si hamba tadi dipelihara Allah dari melanggar batasan hukum. Nah, mereka sampai bila-bila pun tidak melanggar batasan hukum. Ya kan? Nabi Allah Ayub alaihissalam, nah, menderita dia dengan begitu. Tapi dia tidak merasakan, tidak terkesan dengan penderitaan itu. Bahkan jauh lebih besar, dia tidak melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, isterinya mau pergi silakan. Siapa yang mau pergi silakan. Nah, dia tetap dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Nah, nanti kita pun macam itu, Faz pun macam itu. Bashir Ahmad mau pergi silakan. Siapa mau pergi silakan. Aku tetap dengan Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah begitu? Nah, sekurang-kurangnya kan. Nah, ini Bashir Ahmad pergi saja kau menangis 3 hari 3 malam. Masuk hari keempat buta saja mata. Ha? Okey. Segala hal ehwalnya dipelihara Allah. Segala hal ehwalnya. Nah, itu kita bilang tadi, hal tergabung dengan perkara, gitu kan? Hal ehwalnya berarti hal keadaan-keadaan perkara, berarti apa yang dia terlibat. Semuanya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan apakah kita boleh sampai di posisi begini? Ya, boleh sampai, tapi tidaklah seperti Nabi, gitu kan? Tetapi boleh sampai di posisi Allah memelihara kita, menjaga kita. Nah, boleh sampai begitu. Okey. Allah beri ia kuasa, ai upaya. Nah, jangan pakai perkataan kuasa ya.
kuasa itu kita letakkan mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala. Perkataan Arabnya adalah qudrah. Kan? Nah, mutlak bagi Allah. Nah, kalau qudrah bagi kita itu namanya upaya saja. Allah beri ia kuasa, upaya untuk mendapatkan segala kebaikan. Nah, Allah memberi dia upaya untuk mendapatkan segala kebaikan. Bahkan kebaikan itu datang daripadanya. Jelas kan? Dia menjadi sumber kebaikan. Nah, kita pun sepatutnya begitu juga kan, berusaha untuk menjadikan diri kita sumber kebaikan. Faham tak? Jangan diri kita jadi sumber kejahatan, Mbak Mizi. Nah, kau baik sudah Mizi, cuma aku nasihat saja, bukan kasih apa? Kasih iktibar saja, begitu kan Mizi kan? Jangan kerana bersumberkan kita orang jadi hantu bangkil. Kan? Nah, sebaliknya sebab kita orang jadi bagus. Sebab kita orang jadi mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab kita bikin apa? Nah, mungkin kau cakap, kau dakwah, kau ajak dia, gitu kan? Ini kau yang kasih dia nombor rekor, kau pergi tulis ini 5691. Kau yang kasih dia. Semalam aku mimpi kau bilang. Nah, itu bukan kau ajak dia. Baik, kau ajak dia jadi jahat bangkil. Jangan begitu. Faham tak? Nah, itu contohnya. Jadi katanya, apa sahaja yang datang kepadanya adalah bebas dari kesusahan. Nah, apa sahaja yang datang kepada orang-orang yang di posisi yang sedang kita sebut ini, nah bebas dari kesusahan, berarti tidak akan memayahkannya. Ya? Bebas dari kesusahan, tidak akan memayahkannya. Begitu juga bebas dari bencana. Nah, berarti tidak menjadi bencana kepadanya. Tidak menjadi malapetaka, tidak menjadi bala bencana dan tidak menjadi musibah kepadanya. Nah, itu disebutkan bencana saja. Apapun yang datang kepada. Dan kesusahan katanya. Dan kesusahan. Nah, tadi kita sebut ya, tidak menjadi kepayahan. Di dalam dunia dan dalam akhirat. Ya, termasuk manusia dan jin ya. Ada pertanyaan. Jadi ini untuk manusia saja kah? Jadi termasuk manusia dan jin. Okey. Dan bersesuaian benar dengan keredaan. Dan sangat bersesuaian ngam dengan keredaan. Keredaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Keredaan Allah. Dan bersesuaian benar dengan keredaan Allah. Tujuan, begitu juga bersesuaian benar dengan tujuan. Nah, tujuan kita jelas sudah Allah SWT, itu yang diajar oleh para anbiya kepada kita, gitu kan? Nah, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita tujuan hidup kita sendiri adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sangat ngam dengan keredaan Allah, sangat ngam dengan tujuannya Allah dan lakuan Allah Subhanahu wa taala, sangat ngam dengan lakuan af'al Allah Subhanahu wa taala. Nah, posisi ini. Subhanallah. Jadi Walid imagine saja, kalau aku di posisi ini, Masya Allah kan. Nah, kalau Walid di posisi ini, nah Walid tinggal seorang-seorang wah. Kamu orang biar tengkontang kanting gitu. Nah, kerana itu Allah SWT tidak kasih Walid di posisi ini. Kan? Dia kasihnya tugas sesuai dengan Walid. Mengajar kamu orang. Tidak antara mengajar itu bebel-bebel, marah-marah. Kan? Nah, terserah bah. Kamu orang mau benci, silakan. Aku marah saja. Kan? Jadi, bangkil, kalau kau mau Walid jangan marah-marah, jangan bebel-bebel, kau selalu doa supaya Walid berada di posisi ini. Nah, kau berdoa, ya Allah, kasih kepada Walid kami posisi ini, ya Allah, untuk dia. Nah, kau selalu berdoa begitu. Kan bangkil? Nah, kau jangan doa yang tidak baik untukku. Ya Allah, kasih mati cepat bawa Walid. Susah saja, bising-bising saja, gitu, begini. Itu tidak kena, ini tidak kena. Jangan makil. Okey.
Tidak ada keadaan peringkat. Nah, keadaan peringkat itu merujuk kepada maqamat sudah. Tidak ada keadaan peringkat ai maqam. Nah, ai kan maqam di situ. Karena kamu orang lebih lazim dengan istilah maqam. Tidak ada keadaan peringkat ai maqam yang atas dari ini. Nah, di atas dari ini tidak ada. Ya, kenapa? Anbiya sudah kan? Nah, kalau Nabi kita Muhammad SAW maqam al-mahmudah itu pun anbiya juga, Pak. Nah, itu. Dan inilah matlamat atau tujuan. Kemudian kata inilah matlamat atau tujuan. Matlamat atau tujuan siapa? Matlamat tujuan itu kita pakai sekali saja. Matlamat atau tujuan siapa? Nah, tujuan hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, sisi lain boleh saya dhabit tujuan ubudiyah. Nah, kita lazim sudah dengan istilah ubudiyah itu. Ini adalah untuk kepala katanya. Ini adalah untuk kepala. Nah, tidak mau terjemah kepala itu apa? Atau ketua. Nah, ada terjemahan sudah. Ini adalah untuk kepala atau ketua bagi aulia. Bagi aulia yang besar. Nah, bagi aulia yang besar. Nah, kalau kita dalam susunan aulianya 4 kita bilang tadi kan, yang besar itu adalah qutub, gitu kan? Dan mereka ini adalah orang-orang suci. Nah, kalau di posisi aulianya, ya, mereka ini adalah orang-orang yang suci. Dan mereka ini adalah orang-orang suci. Nah, maksud orang-orang suci itu adalah bersih rohaniah dan jasmaniahnya. Ya. Bersih rohaniah dan jasmaniahnya. Itu orang-orang yang suci. Dan memiliki rahsia-rahsia Allah. Dan memiliki mengetahui, memahami rahsia-rahsia Allah. Nah, berarti orang ini sempurna kerohaniannya, nah, sempurna hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Okey. Orang-orang yang sampai ke gerbang keadaan yang dipunyai oleh anbiya. Nah, orang-orang ini sampai ke gerbang. Sampai ke gerbang. Nah, gerbang itu pintu. Ya, sampai ke gerbang pintu keadaan, pintu keadaan, ada 2 keadaan. Ya, rohaniah dan jasmaniah. Nah, kan? Jadi mereka sampai ke gerbang keadaan rohaniah dan jasmaniah yang dipunyai oleh anbiya. Ya. Jadi mereka mencapai kerohanian seperti kerohanian anbiya. Mereka mencapai jasmani seperti jasmani para anbiya. Nah, begitu. Faham tak? Nah. Yakni kesejahteraan bagi mereka. Nah, maksudnya mereka mencapai ketenangan seperti mana yang Allah khitabkan di dalam Al-Quran. Ketenangan itu hanya bagi mereka yang punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hubungan yang baik, yang bagus dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kesejahteraan bagi mereka. Allah, ya Allah. Mudah-mudahan ya kita berdoa, kalaupun kita tidak sampai di posisi-posisi ini, nah sekurang-kurangnya kita berusaha untuk sampai, ya, bersungguh-sungguh dengan izin dan limpah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, paling tidak jadi mukmin yang sempurna memadai sudah. Itu kan? Amin ya rabbal alamin. Nah, kita sambung nanti syarahan yang ke-62 kemudian kata musannif wallahu a'lam. Nah, kalau kita boleh baca satu syarahan sekejap saja kita habis. Jadi tidak perlu dihurai panjang-panjang lagi itu. Okey, ada pertanyaan kah? Ya, silakan. Kuat sikit, Makcik Ijah, kuat sikit suara. Fana, okey.
Dia makna tak berbeza, fana ni sama saja. Setiap peringkat sama saja. Cuma yang berbeza nantinya keadaan kerohanian tu sendiri. Dalam bahasa yang mudahnya, peringkat kita kalau fana begini, peringkat yang lebih tinggi fananya begini, tapi maknanya sama aja. Iya. Keadaan kerohanian pun berbeza. Jadi di situ. Sampai peringkat nanti jasmaniahnya menurut rohaniahnya itu nanti. Faham tak? Kan? Nah, kalau kita ni, keadaan kita lah ni, habis sangat kita tak mau benda salah, kita tak mau benda begitu, kita tak mau benda begini. Tapi kalau duit pump jatuh 5,000 depan kita, dia beritahu duit ni riba. Kita pun terliuk juga, kan, walaupun riba 5,000. Kalau RM5 mungkin kita tak mau riba. Mungkin begitu kita. Kan? Mereka tak mungkin begitu dah. Sampai kepada peringkat fananya mereka, tidak ada sedih, tidak ada apa ni nak sebut ya, suka, duka, susah, senang, sihat, sakit ni sama saja kepada mereka. Tu. Faham tak? Itu yang kata fana. Mereka menikmati kesemuanya. Itu. Boleh nampak perbezaan tu sikit. Nanti ada dia akan terangkan kepada kita cara-cara selanjutnya. Baik, terima kasih. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, mana ni? Ulang bagi kuat. Kenapa tanpa menurut hukum syariat? Begitu persoalannya kan? Kenapa tanpa menurut hukum syariat? Kenapa tanpa menurut ada 3 di situ. Perintah hati, perintah rohaniah, dan lagi satu ilmu Allah. Nah, kenapa? Nah, tadi kita jawab dah tadi, sebenarnya kita sebut dah tadi. Sebab mereka berada di dalam keadaan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang datang kepada mereka, yang kita istilahkan sebagai takdir itu, akan menjaga mereka, memelihara mereka daripada kerosakan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dia. Faham tak? Jadi takdir yang datang kepada mereka itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala dah. Takdir yang datang kepada mereka itu adalah apa? Yang kedua tadi apa? Perintah rohaniah dah. Takdir yang datang kepada mereka itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala siap dah. Faham tak? Jadi takdir itu tidak akan menyebabkan mereka menyeleweng. Takdir itu akan menyebabkan mereka sentiasa terarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Jelas? Teks ya, jangan faham teks secara tekstual begitu. Kena tengok dhabitnya, tengok pencerahan. Okey, wallahu a'lam. Ada lagi? Clear, tak ada apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اهدنا صراطك المستقيم صراط الذين انعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. أقم الصلاة.